Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pembelahan sel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Akbar Rosid. Saya Darul Hikmah. Saya Salsa Fadila. Saya Rizky Baja. Saya Maida Priatawaka. Dan saya Nia Nikolov. Definisi pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses pembelahannya sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Pembelahan sel merupakan bagian dari suatu siklus sel pada organisme uniseluler. Pembelahan sel bertujuan untuk reproduksi atau perbanyakan sel. Namun, pada organisme uniseluler, pembelahan sel diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan untuk regenerasi sel-sel yang rusak atau mati, serta untuk membentuk variasi individu baru. Ada 3 tipe pembelahan sel, yaitu apoptosis, mitosis, dan meiosis. Di sini kita hanya akan membahas meiosis dan meiosis. Next. Definisi siklus sel. Siklus sel adalah serangkaian peristiwa yang terjadi dalam sel saat ia tumbuh dan membelah. Sel menghabiskan sebagian besar waktunya dalam apa yang disebut interfase. Dalam selama waktu ini, ia tumbuh, mereplikasi kromosomnya, dan bersiap untuk pembelahan sel. Sel kemudian meninggalkan interfase, menjalani mitosis, dan menyelesaikan pembelahannya. Sel-sel yang dihasilkan yang dikenal sebagai sel anak masing-masing memasuki interfase mereka sendiri dan memulai babak baru siklus sel. Siklus sel memiliki beberapa tahap yang disebut GI, S, G2, dan M. Interfase. Interfase adalah tahap di antara 2 pembelahan sel. Interfase merupakan tahap terlama dalam siklus sel. Selama interfase, sel-sel melaksanakan fungsinya seperti biasa, misalnya respirasi dan menghasilkan enzim. Sel juga tumbuh dan berkembang menjadi sel yang matang pada tahap interfase. Tahapan-tahapan. Fase GI tahap 1. Fase G1 merupakan tahap awal dalam siklus sel yang sangat krusial bagi pertumbuhan dan perkembangan sel. Selama fase ini, sel mengalami peningkatan ukuran, menggandakan organel-organel seluler, serta aktif mensintesis berbagai macam protein yang esensial untuk proses replikasi DNA. Pada tahap selanjutnya, salah satu ciri khas fase D1 adalah adanya titik pemeriksaan checkpoint yang menentukan nasib sel ke depannya. Pada titik ini, sel akan mengambil keputusan penting, yaitu apakah akan melanjutkan siklus sel untuk membelah dan menghasilkan sel anak atau memasuki fase G0, sebuah fase non proliferatif di mana sel berhenti membelah dan menjalankan fungsi khusus. Tahapan-tahapan. Yang pertama, fase S atau sintesis. Fase S merupakan tahap krusial dalam siklus sel di mana terjadi replikasi DNA atau penggandaan materi genetik. Selama fase ini, setiap kromosom yang awalnya terdiri dari 1 kromatid akan menggandakan diri menjadi 2 kromatid identik. Meskipun jumlah kromosom dan ploide sel tetap sama, namun jumlah materi genetiknya telah berlipat ganda. Selain replikasi DNA, fase S juga ditandai dengan duplikasi sentrosom. Sentrosom yang telah digandakan akan berfungsi sebagai pusat organisasi mikrotubulus yang nantinya akan membentuk benang-benang spindel selama pembelahan sel. Benang-benang spindel ini berperan penting dalam memisahkan kromatid-kromatid sister ke kutub sel yang berlawanan saat mitosis. Tahap yang kedua yaitu fase G2 atau GAP2. Fase G2 merupakan tahap persiapan akhir sebelum sel memasuki fase M atau mitosis. Selama fase ini, sel terus tumbuh dan mensintetis protein dan organel yang diperlukan untuk fase terakhir, seperti benang-benang spindel. Selain itu, sel juga menggandakan organel-organel seluler lainnya untuk memastikan bahwa setiap sel anak memiliki komponen sel yang cukup. Fase G2 juga berfungsi sebagai titik pemeriksaan untuk memastikan bahwa DNA telah direplikasi dengan benar dan tidak ada kerusakan yang signifikan. Aktivitas enzim-enzim yang terlibat dalam pembelahan sel akan meningkat pada fase ini. Sel juga melakukan reorganisasi sitoplasma dan persiapan-persiapan lain untuk mitosis, seperti pembentukan benang spindel dan perubahan struktur kromosom. Tujuan utama fase G2 adalah untuk memastikan bahwa sel siap untuk membelah dan menghasilkan 2 sel anak yang identik. Akhir fase G2 ditandai dengan dimulainya pembelahan M atau mitosis.
Mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom sel anak yang sama dengan jumlah kromosom sel induk. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, dan mempertahankan jumlah kromosom. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel-sel eukariotik. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi pada jaringan meristem, misalnya pada ujung, akar, dan puncak batang. Sementara itu, pada hewan, pembelahan mitosis terjadi pada semua sel-sel tubuh yang bersifat somatik, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Pembelahan mitosis terdiri atas 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tahap-tahapan. Profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga dihasilkan 2 sentrosom. Selanjutnya, setiap sentrosom bermigrasi ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Pada saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom dan membentuk benang-benang gelondong atau spindle. Pada sel hewan, tiap sentrosom memiliki sepasang badan silindir kecil yang disebut sentriol. Sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Pada tahap ini, kromosom dapat diamati dengan jelas, terdiri atas 2 kromatin identik yang masih terikat pada sentromernya, nukleolus dan membran inti. Metafase. Pada tahap ini, kromatin-kromatin bersaudara bergerak ke bidang ekuator atau bagian tengah inti sel dan membentuk lempeng metafase. Setiap sentromer memiliki 2 kinetokor yang masing-masing dihubungkan ke satu sentromer oleh serabut kinetokor yang melekat pada sentromer. Fase. Pada tahap ini, setiap kromatin memisahkan diri dari sentromer, dan setiap kromosom membentuk sentromer. Setiap kromosom ditarik oleh serabut kinetokor sehingga terpisah dan bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Sitokinesis mulai terjadi pada akhir anafase. Tahap telofase dimulai ketika masing-masing kromosom telah sampai pada kutub-kutub yang berlawanan. Pada tahap ini, benang-benang gelondong tidak terlihat lagi, dan kromosom menjadi panjang, tipis, serta tidak dapat dilihat dengan jelas. Kromosom berubah menjadi kromatin. Membran inti mulai terbentuk dan sitokinesis telah lengkap. Pada akhir telofase dihasilkan 2 anak yang identik dengan sel induknya. Meiosis. Pembelahan meiosis terjadi pada sel-sel kelainan atau gamet, yaitu sperma dan ovum. Pembelahan meiosis bertujuan menjaga agar menurun hasil reproduksi seksual dapat memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Untuk tujuan itu, pada pembelahan meiosis terjadi pengurangan jumlah kromosom induk, sehingga pembelahan ini disebut juga pembelahan seksi. Pada pembelahan meiosis dihasilkan 4 sel anak yang masing-masing mengandung setengah jumlah kromosom sel induk. Misalnya, hasil pembelahan meiosis pada manusia yang jumlah kromosomnya 42 adalah sel-sel dengan jumlah kromosom 23 buah. Pembelahan meiosis terjadi melalui 2 kali periode pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 terjadi pengurangan jumlah kromosom sel induk, sedangkan meiosis 2 terjadi pemisahan kromosom. Profase 1. Pada tahap ini, kromosom memendek dan sumber, serta kromosom homolog saling berdekatan. Selain itu, nukleolus dan membran inti mulai menghilang, benang-benang gelondong mulai menyusut. Begitu dekatnya kromosom dengan homolognya, sehingga terjadi perlekatan antara kromatin pada titik tertentu atau kiasma yang memungkinkan pertukaran segmen-segmen kromatin. Peristiwa tersebut dinamakan pindah silang. Tahap telofase 1 umumnya berlangsung lebih lama karena dibagi lagi menjadi 5 stadium, yaitu ektonema, zigonema, partinema, heteronema, dan diakinesis. Metafase 1. Tahap ini ditandai dengan terlihatnya kromosom homolog yang berada berhadapan dan menempatkan diri pada bidang ekuator. Anafase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog yang berada berhadapan dan berpasangan mulai memisahkan diri dari pasangan homolognya, serta masing-masing bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Telofase 1. Pada tahap ini terjadi sitokinesis
hasil aktif meiosis adalah gamet haploid. Proses ini terjadi baik pada organisme jantan spermatogenesis maupun betina oogenesis. Gamet jantan dan betina akan bersatu dalam proses fertilisasi membentuk zigot yang bersifat diploid 2N. Zigot kemudian akan berkembang menjadi individu baru melalui pembelahan mitosis berulang kali. Dengan demikian terjadi siklus antara fase haploid gamet dan diploid zigot dan sel tubuh. Dalam siklus hidup organisme, melalui proses ini sifat-sifat keturunan diturunkan dari induk kepada keturunannya. Kromosom yang dibawa oleh gamet inilah yang menjadi pembawa sifat-sifat tersebut. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam testis. Proses ini dimulai dari pembelahan sel induk sperma atau spermatogonium serta mitosis. Sel hasil pembelahan kemudian mengalami 2 tahap pembelahan meiosis untuk menghasilkan spermatid. Spermatid yang terbentuk lalu mengalami perubahan bentuk dan struktur menjadi sperma yang matang dan siap membuahi sel telur. Seluruh proses ini berlangsung di dalam tubulus seminiferus dan epididymis. Oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang dimulai sejak janin masih dalam kandungan. Pada tahap awal, sel induk sel telur oogonia mengalami pembelahan mitosis berulang kali. Kemudian, oogonia berkembang menjadi oosit primer yang dikelilingi oleh sel folikel membentuk folikel primer. Saat berkas, oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 dan 2. Hasilnya, satu oosit sekunder terbentuk lalu membelah lagi menjadi ovum dan badan polar kedua. Badan polar pertama yang terbentuk sebelumnya juga membelah menjadi 2 polosit. Jadi, pada oogenesis dihasilkan 1 ovum dan 1 telur yang fungsional dan 3 badan polar yang tidak berfungsi. Perbedaan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang melewati fase-fase pembelahan sel sehingga disebut pembelahan tidak langsung. Hasil pembelahan mitosis memiliki hasil 2 sel anakan yang identik dengan induk. Tidak ada perbedaan jumlah kromosom dan setnya. Tujuan dari mitosis adalah regenerasi dan pertumbuhan. Selain itu, terdapat pembelahan meiosis yang disebut juga dengan pembelahan reduksi, artinya adalah hasil sel anak memiliki setengah jumlah kromosom dari induk atau adanya pengurangan jumlah kromosom. Kemudian, 4 sel anak yang dihasilkan memiliki sifat yang berbeda dengan induk karena adanya proses pindah selah sifat pada pembelahan meiosis. Tujuan dari pembelahan meiosis adalah pembentukan sel gamet atau gametogenesis. Presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kesalahan datangnya dari kami dan kebenaran datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.